Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar hari ini saudara? Kami berdoa saudara senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah Pintu Peluang. Saudara terkasih, apakah saudara pernah merasa takut untuk melangkah? Apakah saudara pernah merasa takut untuk memulai sesuatu yang baru? Di dalam bisnis, di dalam usaha, di dalam pekerjaan saudara, atau hal kehidupan lainnya. Sesungguhnya tidak semua orang yang memutuskan untuk takut melangkah itu berarti mereka lemah. Banyak orang yang takut melangkah justru karena mereka terlalu rasional, saudara. Mereka tahu hitungannya, mereka tahu matematikanya, mereka paham resikonya, mereka mengerti dan sadar apa yang bisa hilang kalau mereka melangkah dan mengambil keputusan yang baru. Ini tidak masuk akal, oh ini terlalu berbahaya, ini belum waktunya. Akhirnya kita memilih yang namanya aman. Tetap di tempat, tetap stabil, tapi tidak melangkah. Saudara terkasih, ada satu kisah di Alkitab yang saya mengajak kita semua untuk melihat bersama-sama. Dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-11, saya akan bacakan buat saudara. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara terkasih, ini adalah sebuah peristiwa yang banyak orang yang sudah mengenalnya dan begitu populer, di mana ada satu pendekar dari bangsa Filistin bernama Goliat menantang bangsa Israel untuk duel, saudara. Tapi tidak ada satupun yang berani maju. Tidak ada satupun yang berani melangkah untuk bertempur dengan Goliat. Tapi ada satu orang yang mengambil keputusan untuk maju melangkah, tidak tetap di tempat. Dia adalah Daud. Tapi ada hal yang menarik di dalam kisah ini, saudara. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-13. 3 anak Isai yang tertua ikut Saul ke medan perang. Yang sulung bernama Eliab, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga Syama. Saudara, di antara barisan tentara Israel yang tidak berani maju itu, ternyata ada 3 kakak kandung dari Daud, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Ketiga kakak kandung ini, mereka adalah tentara Israel. Adalah orang-orang yang secara logika paling layak untuk maju, paling layak untuk melangkah bertempur dengan Goliat. Ketiga kakak dari Daud ini, mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang terlatih, dilatih khusus untuk berperang. Tapi ketiga kakak dari Daud ini juga tidak berani melangkah. Lalu datanglah Daud. Daud dia bukan tentara, bukan pejabat, dia bukan pahlawan nasional, saudara. Daud adalah seorang gembala ternak. Tetapi justru Daud yang mengambil keputusan untuk melangkah dan bertempur dengan Goliat. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara Daud dan ketiga kakaknya tadi? Bukankah mereka lahir dari ibu yang sama dan mereka memiliki budaya keluarga yang sama? Mereka memiliki ayah yang sama, mereka sehari-hari bersama. Tapi apa yang membedakan Daud dan ketiga kakaknya ini? Saudara terkasih, ketiga kakak Daud ini adalah tentara resmi Israel. Mereka berada di bawah leadership dari Raja Saul. Mereka terlatih berperang sekali lagi, mereka disiplin, dan mereka tahu strategi perang. Namun perlu dipahami, perang Israel pada saat itu umumnya adalah perang pasukan melawan pasukan, bukan duel satu melawan satu. Goliat pada waktu itu menawarkan pertarungan personal 1 lawan 1. Sesuatu yang secara militer memang sangat beresiko dan tidak masuk akal. Secara logika, Goliat ukuran fisiknya jauh di atas rata-rata manusia. Pada waktu itu, Goliat lebih besar, dia lebih kuat, dia lebih berpengalaman karena dia adalah seorang pendekar dari bangsa Filistin. Berasal dari Gad, dia lebih lengkap persenjataannya. Di atas kertas, peluang Israel menang secara fisik sangat kecil. Maka wajar dinilai kakak-kakak dari Daud memilih diam.
Mereka bukannya bodoh, tapi mereka memilih untuk realistis. Mereka memperhitungkan risiko. Kalau tewas bagaimana? Tapi saudara, hal yang begitu menarik, justru di titik inilah kita melihat perbedaan dari sikap rohani antara ketiga kakak Daud dan Daud itu sendiri. Ternyata sikap rohani keempat kakak beradik ini sangat amat berbeda, sangat signifikan, saudara. Pada pagi hari ini saya rindu bagikan dua hal bagi kita semua dan kita melihat bersama-sama apa perbedaan antara ketiga kakak Daud dan Daud itu sendiri. Mengapa ketiga kakak Daud memilih untuk tidak melangkah, tetapi Daud memilih untuk melangkah. Poin yang pertama adalah logika aman. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan seluruh bangsa Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Saudara, masalah dari ketiga kakaknya ini bukannya kurang latihan. Mereka disiplin dalam berlatih untuk perang. Ketiga kakak Daud ini yang mereka lihat adalah ukuran musuh, yaitu Goliat itu sendiri. Mereka menghitung-hitung kembali risiko. Mereka membayangkan akibat yang terburuk sekali lagi kalau tewas bagaimana. Dan hal itu semua membuat ketiga kakak Daud memilih diam di dalam barisan dan tidak melangkah. Nah, saudara, bukankah ini relevan dengan kehidupan kita? Banyak orang memilih tidak mau melangkah bukan karena tidak mampu, tapi perhitungan kalau gagal gimana, kalau kehilangan posisi bagaimana. Nanti kita terlihat bodoh, terlihat konyol, takut tidak aman. Kita berkata lebih baik jangan ambil resiko lah, lebih baik amanlah. Lebih baik kita diam dan tidak melangkah. Saudara, logika aman yang dipegang oleh kakak-kakak Daud membuat mereka tetap hidup. Tetapi mereka melepaskan sebuah pintu peluang yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Saudara, Daud melihat situasi yang sama, tetapi memberikan respon sikap rohani yang begitu berbeda dengan ketiga kakak-kakaknya. Poin yang kedua adalah sikap yang dimiliki oleh Daud, yaitu logika iman. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu, sehingga ia berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Perbedaan Daud dengan kakak-kakaknya bukan pada fisik, bukan pada senjata, bukan pada pengalaman militernya. Perbedaan Daud bukan pada hitung-hitungan logika, tetapi pada kepekaan rohani Daud. Daud tidak fokus kepada siapa Goliat. Mau dia seorang pendekar perang, mau dia tingginya di atas rata-rata orang Israel pada waktu itu. Bahkan Daud tidak fokus kepada seberapa besar resiko yang akan terjadi nanti kalau dia duel 1 lawan 1 dengan Goliat. Tapi saudara lihat, Daud fokus kepada siapa Tuhan, siapa yang berperang sebenarnya, siapa yang sedang menyertai Daud. 1 Samuel 17 ayat 37 kita lihat. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dialah juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daud tahu betul siapa Tuhannya. Kepercayaan diri Daud ini lahir dari logika iman karena dia punya relasi dengan Tuhan, bukan dari emosi sesaat. Dia bukan tiba-tiba berani, modal berani tok, tidak. Tapi kepercayaan diri Daud lahir dari logika iman karena dia tahu siapa Tuhan sebenarnya. Daud pernah sendirian menggembalakan ternaknya. Ia pernah menghadapi bahaya sendirian, tapi dia juga pernah melihat kesetiaan Tuhan yang berulang-ulang di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika pintu peluang datang, Daud tidak melihat itu sebagai ancaman. Tapi Daud melihat itu sebagai pintu peluang. Saudara terkasih, Tuhan tidak selalu memanggil orang yang paling siap
qualified secara manusia, secara kelengkapan, senjata. Tapi Tuhan bisa memanggil orang-orang yang punya kepekaan rohani yang begitu dalam dengan Tuhan. Peluang terbesar di dalam hidup bisa terlihat tidak aman, bisa terlihat tidak masuk akal, bahkan mustahil, tidak terlihat menjanjikan. Tapi saudara lihat bagaimana Daud memakai kepekaan rohaninya. Dia bisa mengenali cara Tuhan yang sanggup bekerja. Ketika orang lain tidak memiliki kepekaan rohani tentang bahwa Tuhan bisa menyertai mereka, tapi kepekaan rohani yang dimiliki oleh Daud menuntun dia untuk melangkah masuk ke dalam pintu peluang yang baru. Saudara, tahukah saudara bahwa kepekaan rohani itu adalah hal yang begitu besar, begitu dahsyat, dan begitu luar biasa, bisa berdampak besar bagi kehidupan saya dan saudara. Sama seperti Daud, sekalipun Goliat ada di depan, hal yang begitu mustahil bagi banyak orang, hal yang tidak mungkin bagi banyak orang. Tetapi kepekaan rohani yang dimiliki oleh Daud membuat Daud berani melangkah. Saudara terkasih, bagaimana dengan kepekaan rohani saudara? Apakah saudara punya relasi yang dalam dengan Tuhan? Dari relasi itu muncullah kepekaan rohani yang bisa menuntun saudara dengan tuntunan Tuhan yang begitu spesifik untuk berkata kepada kita, jangan takut, ayo melangkah, ambil ini, ambil itu. Ini peluang yang Tuhan create untuk kehidupan kita. Ayo maju, jangan mundur, dan lain sebagainya. Kepekaan rohani itu tersedia bagi orang-orang yang punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. So hari ini saudara, Tuhan mungkin tidak memanggil kita untuk melawan berperang Goliat secara fisik. Tapi Tuhan memanggil kita untuk ayo melangkah bersama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, percayalah kepada kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan pernah menolong saudara di waktu lalu, di waktu lampau, di masa lalu, apakah saudara percaya bahwa Tuhan juga tetap sama, sanggup menolong saudara hari ini? Percayalah kepada pintu peluang yang Tuhan bisa dobrak dan bukakan bagi kehidupan saya dan saudara. 1 Samuel 17 ayat yang ke-47. Satu ayat yang luar biasa buat saya dan saudara. Peperangan ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan saudara tahu, karena kepekaan rohani ini membuat Daud hidupnya tidak pernah sama lagi. Sejak hari itu, kehidupan Daud berubah total. Karena kepekaan rohani yang dia punya, dia berani melangkah dan hidupnya tidak pernah sama lagi. Saudara, berbahagialah orang-orang yang memiliki kepekaan rohani karena mengenal Tuhannya. Karena Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke dalam pintu-pintu peluang yang tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan kedalaman yang dimiliki oleh Daud. Saya berdoa kita semua mulai membangun kepekaan rohani di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengenal tuntunan-tuntunan spesial dari Tuhan untuk membuat terobosan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa mulai hari ini biar setiap kami mulai membangun lagi keintiman dengan Tuhan, membangun lagi relasi yang intim dan dalam dengan Tuhan, sehingga menuntun kami punya kepekaan rohani, mendengar tuntunan Tuhan, suara Tuhan, pimpinan Tuhan hari lepas hari, sehingga kami dibawa kepada pintu-pintu peluang yang baru, yang bisa mengubah kehidupan kami bertumbuh di dalam kehidupan. Berdoa biar pengenalan akan Tuhan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Saudara terkasih, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.